Disulap, saya itu belajar berbohong. Di stand up comedy, saya harus jujur. Karena saya menggabungkan sulap dengan stand up comedy, saya akan menjadi pembohong yang jujur. Ya. Yang bunyi bukan ini. Ini nggak bunyi. Yang bunyi itu ini. Enggak. Yang bunyi ini. Harganya 100.000, yang mau belajar bisa habis ini. Garansi seumur hidup, kalau nggak bisa uang saya balikin. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Nama saya Diko Bisa, dan acara ini diselenggarakan oleh Ombudsman. Saya penasaran dari awal, Ombudsman apa ya? Lembaga-lembaga di Indonesia yang lain, itu biasanya kan namanya itu singkatan. Ada BNP 2 TKI, ada BPJS. Nah ini Ombudsman ini apa ya? Saya cari di Google, saya ketik kepanjangan Ombudsman, enter. Hasil tidak ditemukan. Gitu. Saya ganti keywordnya, hasil tidak ditemukan, enter. Mungkin yang Anda maksud kepanjangan Ombudsman. Gitu. Yeah. Karena Ombudsman itu bukan kepanjangan, itu sebuah nama. Tadi udah dijelasin ya. Tugasnya Ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik. Dan di Ombudsman ini, pelayanan publik yang paling banyak dilaporin adalah kepolisian. Iya. Gak ada bapaknya tadi ya. Ya kayak kalian itu bisa menemukan banyak pelanggaran di kepolisian. Yang paling sering adalah pungli. Saya kemarin ATM saya hilang. Untuk bikin ATM baru, saya butuh surat keterangan kehilangan barang gitu kan. Akhirnya saya ke kantor polisi, saya bilang, Pak mau bikin surat kehilangan. Dibikinin, selesai. Bapaknya ngomong, gini dek, seikhlasnya aja dek gitu. Dikit gak apa-apa, yang penting ikhlas gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Saya kalau jadi polisinya, saya gak akan ngomong gitu. Saya akan bilang, gak apa-apa gak ikhlas, yang penting banyak gitu. Yeah. Ikhlas gak ikhlas, namanya pungli kan haram ya. Kalau udah haram, ya minta yang banyak, ngapain yang sedikit gitu kan. Yeah. Dan, oh di sini orang. Dan banyak orang yang ngelaporin polisi itu dibilang, ini oknum ya, nggak semua polisi, ini oknum. Dibilang polisi itu kasar, polisi itu asal nuduh gitu kan. Nih saya kasih tahu ya, setelah saya baca-baca, emang itu tugasnya polisi itu nggak kasar, mereka itu tegas. Dan kalau mereka nuduh kalian, itu karena polisi tugasnya itu adalah untuk suuzon. Polisi nggak boleh husnuzon itu. Polisi nggak boleh berbaik sangka gitu. Bayangin kalau polisi berbaik sangka, ada orang ngelapor tindak kejahatan gitu kan. Udah lapor pak, motor saya hilang pak. Polisinya husnuzon. Ah santai aja mas, paling temen kamu yang minjem gitu. Besoknya ada yang lapor, pak handphone saya hilang pak. Ah mas santai aja mas, paling temen kamu yang minjem gitu. Besoknya ada yang lapor lagi, pak istri saya hilang pak gitu. Santai aja mas, sayang minjem. Iya. Dan saya tinggalnya di seberang pulau. Iya. Bedanya polisi di sini dan di seberang pulau itu pas nilang. Kalau di sini itu, polisi itu nilangnya itu, kalau misalnya kalian nih, tahu perempatan BI kan? Kalau kalian ngelanggar di perempatan BI, kalian nggak akan langsung ditilang di sana. Kalian akan ditilangnya jauh gitu, diikutin gitu. Teman saya ngelanggar di perempatan BI, ditilangnya di Selong gitu. Jauh sekali. Gitu. Bedanya di tempat pulau sebelah, nah kalau pulau sebelah polisinya gini, di perempatan mereka punya rumus itu. Berusaha untuk tidak kelihatan. Karena kalau kita nggak ngelihat polisi, kita akan berkesempatan untuk melanggar rambu-rambu gitu. Ingat, melanggar itu tidak hanya ada kesempatan, tapi ada keinginan. Iya. Jadi polisinya di seberang pulau, supaya nggak kelihatan, dia itu nyamar di perempatan polisinya. Ada yang nyamar jadi batu, gitu. Ada yang nyamar jadi pohon. Sampai ada polisi yang nyamar jadi polisi. Ya, aduh. Dan yang paling lucunya gini adalah, saya pernah main sulap sama kepala polisi lalu lintas. Saya main sulap, begitu selesai main sulap, saya disuruh ke belakang foto. Selesai foto, SIM A saya jadi gitu. SIM A saya jadi gitu. Saya nyupir aja nggak bisa ya, dibikinin SIM A gitu. Bayangin ya, sulap itu kan bohong. Saya bohongin polisi, dapat SIM A saya. Ini gimana kalau saya jujur gitu ya? Mungkin di penjara gitu. Ya Allah. Dan kebiasaannya itu adalah si kepala polisi ini ya, kalau istrinya mau belanja, razia jadi banyak gitu. Semakin besar belanjaan istrinya, semakin lama razianya gitu. Jadi waktu itu pernah ada razia sejam. Oh ini istrinya pasti pengen beli
tas merek luar negeri ini gitu. Ada razianya setengah jam. Oh ini pasti dia beli tas-tas golf lah gitu. Ada razia cuma semenit gitu kan. Wah istrinya ini beli tas kresek Indomarket gitu. Iya Allah. Indomarket ya, nggak boleh nyebut produk. Dan banyak yang bilang polisi itu kasar ya. Sebenarnya kalau kasar sih nggak harus polisi. Polisi itu memang harus ditakuti, tapi nggak perlu dengan kasar. Seharusnya polisi itu kalau mau ditakutin, dia itu jadi pesulap. Bayangin kalau ada polisi ketemu anak kecil mabuk gitu kan, pasti dimarahin gitu kan. Bilang aja gini, nih, kamu mau jadi kayak gini nggak nih? Iya, gitu. Bayangin anak kecil yang ngomong apa ngeliat kayak begini kan. Mungkin anak kecil yang ngomong gini dia. Saya adalah orang yang baik pak. Biarin saya minum, biarin saya ngerokok. Itu hak saya kan pak, bukan hak bapak. Minum saya yang beli, rokok saya yang beli. Kenapa bapaknya yang ngeremon? Iya, saya Adi, selamat malam, selamat sore.